Gila sadis ini. Hai guys, it's Rachel Fenya and welcome back to Neror Takeover. Hari ini aku bakalan take over Neror untuk edisi Spooktober. Udah lama banget aku pengen bikin konten Neror karena aku suka banget nontoninnya dan aku seneng banget kali ini bisa aku yang nyeritain ke kalian. Saking excitednya aku untuk Neror ini, aku sampai pakai kostum. Kalian bisa tebak nggak kira-kira ini aku jadi apa? Komen di bawah kalau kalian tahu. Kalau nggak tahu jangan komen. Langsung aja kita bahas. Jadi cemburu bukan perasaan biasa kayak senang ataupun sedih. Cemburu itu sebuah emosi yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut, bahkan merasa terhina. Nah, saking kompleksnya cemburu itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, merusak kesehatan mental, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Nah, malam ini di Neror kita bakal membahas pembunuhan atau kematian yang disebabkan oleh cemburu. So, without any further ado, stop senyum-senyum cause shit's about to go down. Di kasus yang pertama ada Adrienne Reynolds. Adrienne Lee Reynolds atau Adrienne Reynolds, dia adalah seorang wanita kelahiran 12 September 1988 di Kilgore, Texas, Amerika Serikat. Gak hanya lahir, Adrienne juga besar di Kilgore. Tapi saat Adrienne berusia 16 tahun, dia pindah ke East Moline, Illinois, Amerika Serikat untuk tinggal bersama ayah kandungnya, Tony Reynolds. Di sana Adrienne juga bersekolah di Black Hawk College Outreach Center. Nah, surprisingly, meskipun Adrienne ini murid baru, Adrienne ini ternyata lumayan cepet nih beradaptasinya. Dia langsung akrab dengan murid-murid lainnya. Dan untuk pertama kali di seumur hidupnya, Adrienne ini akhirnya punya teman dekat. Seorang lelaki bernama Corey Gregory dan seorang perempuan bernama Sarah Kolb. Sarah ini adalah salah satu cewek populer gitu di sekolahnya. Nah, pertemanan Adrienne, Sarah sama Corey ini lama-lama makin deket, kayak bestie banget nih, sampai akhirnya mereka tuh mendam rasa satu sama lain. Jadi mereka tuh baper-baperan gitu. Jadi Adrienne ini suka sama Corey. Si Corey ini sukanya sama Sarah. Nah, Sarah ini bisex, sukanya sama si Adrienne. Jadi kayak cinta segitiga. Ini cinta segitiganya rumit banget ya. Jatuhnya dia cinta segitiga. Kan Adrienne ke si Corey, Corey ke Sarah, Sarah ke Adrienne, ya segitiga udah bener. Nah, karena si Sarah tahu yang dia suka malah suka sama orang lain, jadi kan si Sarah ini suka sama si Adrienne. Tapi Adrienne ini malah suka nih sama Corey. Jadi tuh kesel, dia cemburu. Nah, ditambah lagi Adrienne ini juga jadi populer di sekolahnya. Banyak banget murid-murid cowok yang caper gitu sama si Adrienne. Jadi si Sarah tuh makin berapi-api. Udahlah cemburu, gue suka sama lu beken juga lagi sekarang. Jadi kesel gitu si Sarahnya. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 2005, Sarah sama Corey ini ngajak Adrienne untuk makan siang di sebuah restoran. Nah, mereka tuh pergi sama-sama naik mobil karena mereka kan emang pada dasarnya sahabatan nih bertiga. Nah, abis di restoran, alih-alih turun dari mobil, si Sarah sama Adrienne ini malah bertengkar dia. Jadi mereka tuh berantem gara-gara, sebenarnya sih awalnya tuh kayaknya gara-gara si Sarah ini cemburu aja sih sama si Adrienne. Jadi mereka adu mulut, terus makin parah. Akhirnya si Adrienne ini nonjok hidungnya si Sarah. Nah, akhirnya si Sarah kesel, dia mukul Adrienne pakai balok yang udah ada di mobil. Nah, nggak sampai situ, si Sarah juga ngecekek si Adrienne dengan ikat pinggang sampai Adrienne ini kehilangan nih nyawanya. Nah, si Corey ini bucin banget nih sama si Sarah. Walaupun Sarah nggak ngebales cintanya, Sarah kan sukanya sama si Adrienne ya. Kan sebenarnya suka sama si Corey ini kan si Adrienne gitu. Nah, tapi si Corey ini suka sama Sarah gitu, paham kan? Saking bucinnya si Corey, akhirnya si Corey ini malah ngebantuin
digituin si Sarah megangin tangannya Adrian. Jadi si Sarah cekek si Adrian, si Corey megangin tangannya supaya nggak bisa ngelawan gitu. Nah akhirnya setelah tahu Adrian ini udah nggak nafas, si Sarah sama Corey ini pindahin tubuhnya Adrian ke bagasi lewat kursi belakang mobil. Nah abis itu dia bawa deh tuh ke ladang pertanian punya kakek neneknya si Sarah untuk dikubur di situ. Tapi pas mereka datang, mereka malah sulit untuk ngegali tanahnya karena tanah di ladang tersebut tuh terlalu keras, jadi nggak bisa kubur di sana. Nah mereka mikir terus, nah akhirnya mereka memutuskan untuk menyiram tubuh Adrian pakai bensin dan nyalain korek api. Jadi dibakar nih si tubuhnya si Adrian. Usahanya mereka gagal dan tubuhnya itu nggak bisa kebakar. Nah akhirnya karena mereka tuh bingung mau kayak gimana, dibakar nggak bisa, dikubur nggak bisa. Akhirnya dia telepon lah temennya dia nih si Nathan, namanya Nathan Gaudet. Nah apa sih yang dilakukan Sarah, Corey dan Nathan? Jadi mereka memutuskan untuk memotong-motong tubuhnya Adrian. Gila sadis ini. Buset. Akhirnya potongan tubuh Adrian itu disebar di lokasi yang berbeda. Nah setelah melakukan aksinya itu, kalian tahu mereka ngapain? Mereka malah maksi alias makan siang, lapar. Jadi parah nih, habis dipotong-potong, ditaruh di lokasi beda-beda, mereka malah lunch bareng. Nah karena aksi kejinya itu, Sarah mendapatkan hukuman penjara 53 tahun. Gila lama banget tuh, keluar-keluar udah nenek-nenek tuh orang. Nah si Corey mendapatkan 45 tahun dan Nathan mendapatkan hukuman penjara 4 tahun. Itu sangat mencengangkan. Oke, next. Pembunuhan selanjutnya ada Gergana Prodanova. Gergana Prodanova adalah seorang ibu 3 orang anak asal Bulgaria. Gergana ini memiliki seorang suami bernama Kostadin Kostov dan keduanya sudah bersama selama 16 tahun. Tapi meskipun udah belasan tahun bersama, Kostadin sering banget melakukan kekerasan ke Gergana. Jadi abusive relationship nih guys, toxic relationship. Pada Desember 2015, si Gergana memutuskan untuk pindah ke Exeter, Inggris untuk bekerja. Sekalian juga buat ngejauh dari si Kostadin. Tapi 4 bulan kemudian, pada April 2016, Kostadin menyusul Gergana. Nah, suatu hari pada 8 Agustus 2016, polisi menyebarkan berita hilangnya Gergana. Jadi abis disusulin, si Gergananya hilang nih. Nah, berita ini dibuat karena teman-teman Gergana ini nggak bisa menghubungi Gergana sejak 4 Agustus. Jadi 4 hari nih hilang, akhirnya teleponlah polisi. Nah pada 16 Agustus polisi menemukan sebuah koper di pinggir rel kereta api di Exeter. Pas dibuka polisi sangat terkejut. Di dalamnya ada sebuah tubuh wanita tanpa busana yang sudah membusuk. Nah setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tubuh yang ditemukan oleh polisi itu adalah tubuhnya Gergana yang sudah menghilang selama 12 hari. Polisi itu sebenarnya dari awal udah curiga nih sama si sang suami Kostadin, karena CCTV yang ada di lokasi itu udah terekam kalau misalnya Kostadin itu selalu bawa-bawa koper yang berat. Nah, di proses penyelidikan akhirnya polisi menemukan kalau Kostadin ini menghabisi nyawa Gergana pada 4 Agustus dan menyimpannya di rumah selama beberapa hari sampai akhirnya membawa tubuh Gergana ke rel kereta api pada tanggal 7 Agustus. Nah, polisi juga akhirnya menemukan alasan Kostadin sampai tega membunuh ibu dari ketiga anaknya itu. Gila jahat sih. Maksudnya nih orang udah ngelahirin anak lu, 3 lagi anak lu, gila. Nah, jadi pas Gergana tiba di Inggris,
Gergana ini memiliki hubungan nih dengan pria lain. Nah, Kostadin yang tahu itu dia cemburu, dia marah, dia kesel sama Gergana. Sampai akhirnya menghabisi nyawanya si Gergana. Nah, itulah guys salah satu contoh dari toxic relationship yang ada abusive di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian udah menemukan red flag kayak gitu, mendingan kalian tinggalin aja. Karena ujung-ujungnya yang kasihan anak-anak kan, udahlah bapaknya di penjara, ibunya meninggal gitu. Next. Oke, next kita ke pembunuhan Els Van Doren. Nah, next ini adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang meninggal dunia saat skydiving. Wow, terjun payung. Oke, sekarang kita ceritain dulu asal muasalnya si Els Van Doren ini. Jadi, Els Van Doren ini adalah seorang anggota sebuah klub terjun payung dan dia suka banget sama terjun payung sampai dia itu jadi penerjun profesional. Nah, singkat cerita, pada tanggal 18 November si Van Doren ini pergi untuk melakukan terjun payung di Belgia Timur sama teman-teman dan anggota klub lainnya. Nah, kemudian dia tuh naik pesawat nih sampai di ketinggian 1400 meter di atas permukaan air. Nah, itu ada Van Doren sama gurunya Marcel Sommers dan temannya Els Klotmans, dan ada seorang pria lainnya yang melakukan penerjunan. Nah, awalnya mereka berempat tuh saling berpegangan tangan, tapi saat mereka semua melepaskan tangannya, si Van Doren tuh tersadar kalau parasut utama dan parasut cadangannya itu nggak bisa digunain. Bayangin di atas sana tiba-tiba parasut nggak bisa digunain tuh, ya Allah. Akhirnya Van Doren terjun bebas lebih dari 1000 meter dengan kecepatan hampir 200 km per jam. Dan akhirnya dia mendarat keras dengan keadaan sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, ternyata usut punya usut, kecelakaan yang dialami oleh Van Doren ini bukan sebuah kecelakaan. Jadi ini tuh disengaja. Saat akhirnya investigasi dilakukan, ditemukan bahwa parasut Van Doren ini sengaja dirusak oleh temennya, si Klotmans ini guys. Nah, ini Klotmans lakukan karena beberapa hari sebelum terjun payung dilakukan, dia itu melihat Van Doren ini bermalam sama gurunya si Marcel tuh yang tadi juga ikutan terjun payung. Padahal Marcel ini juga pernah bermalam sama Klotmans. Ya ini mah emang Marcelnya nih playboy. Kan jadinya temen lu mati, lu nya juga masuk penjara. Nah, dari aksinya yang dikarenakan terbakar api cemburu, akhirnya Klotmans didakwa hukuman penjara selama 30 tahun. Tuh, pacar bukan, siapa bukan, cuman bermalam, nonton Netflix aja baper, nggak boleh tuh kayak gitu. Next. Oke, terakhir ada Tiffany and Rachel. Namanya sama seperti saya ya. Nah, yang terakhir ini ada kasus kematian Tiffany Rowell dan Rachel Kolorotis. Nah, Tiffany sama Rachel ini adalah dua murid paling populer di sekolahnya di Clear Lake High School dekat Houston, Texas. Nah, si Tiffany sama Rachel ini punya teman baru namanya Christine Paolilla. Nah, si Christine ini sering dibully di sekolahnya. Dibully tuh karena alisnya tuh digambar berantakan, terus pakai wig yang aneh-aneh. Jadi Christine itu pakai wig karena dia tuh kepalanya botak karena penyakit yang dideritanya. Tiffany sama Rachel ini nggak mau temennya dibully terus-terusan. Jadi mereka tuh ngebantu si Christine untuk beli wig yang cocok, untuk alisnya yang bagus, makeupnya yang bagus, bajunya yang bagus, segala macam tuh dipilihin nih sama si Tiffany sama Rachel. Akhirnya si Christine berubah jadi cantik, sampai akhirnya si Christine itu jadi terkenal, dijulukin perempuan paling menarik di kelasnya. Jadi dia benar-benar berubah, dia jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi suatu ketika tanggal 18 Juli 2003, Christine dan pacarnya Christopher yang seorang pecandu narkoba menembak Tiffany sama Rachel. Bener-bener gak tahu diri. Tiffany sama Rachel ini ditembak beberapa kali termasuk bagian selangkangan sampai akhirnya dia meninggal. Wah, gila nih orang, bener-bener kacang lupa kulit guys. Nah, si Rachel ini sebenarnya sempat masih hidup setelah 12 kali tembakan. Tapi saat Christine sadar si Rachel ini masih napas, Christine tuh langsung ngambil pistolnya dan pakai gagang pistol itu untuk menghantam kepala sahabatnya, jadi di wah gitu. Nah, nggak cuma Rachel dan Tiffany yang dihabisin, tapi juga seorang sepupu dan pacar Tiffany. Nah, akhirnya diinvestigasi lah, kenapa sih lu ngebunuh teman-teman lu yang udah ngubah lu jadi cantik,
banyak yang lu jadi pede segala macam. Nah ternyata si Kristen ini malah cemburu sama Rachel sama Tiffany yang jauh lebih cantik dan memiliki kehidupan yang jauh lebih sempurna daripada dia. Nah ini cemburunya beda lagi nih, kayak cemburunya lebih ke iri, dengki, bukan cemburu pasangan kayak yang sebelum-sebelumnya. Itu parah banget ya guys. Nah itu dia beberapa kasus kematian yang disebabkan oleh kecemburuan. Menurut kalian gimana? Menurut kalian kalau cemburu itu temboknya tuh cuman boleh sampai apa gitu? Sampai marah-marahin doang gak sih? Ya palingan sampai marah-marah di chat aja lah gitu. Nggak usah lah sampai bunuh-bunuhan kayak gitu. Kasian semuanya kasian. Nah itu yang aku tahu kasus-kasus tentang pembunuhan karena kecemburuan. Kalau kalian misalnya punya cerita-cerita lain yang menarik, kalian bisa masukin di kolom komen bawah ini supaya nanti diceritain. Komen juga ide-ide buat video neror selanjutnya. Makasih ya udah nonton Neror Takeover edisi Spooktober bareng aku. Nah ngomong-ngomong soal Spooktober, aku mau ngajak kalian buat Halloween party tanggal 28 dan tanggal 29 Oktober di Jakarta Beach City. Nah selain kita pesta kostum bareng-bareng, di sana juga akan ada instalasi bertema horor dari tim aku Raven Is Out, yaitu Rumah Gagak, dan penampilan keren dari banyak musisi dari Clean Bandit, Discovery, ada Jeffrey Sutorius, Brandon Hart, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan full line up-nya kalian bisa cek di Instagram Scream or Dance atau langsung beli tiketnya di www.screamordance.com. Buruan beli sebelum sold out dan sampai ketemu di sana, kita Halloween bareng. Awkward. Oke, kita akan lanjut. Please stop. Dia yang main. Stop Oke. Ada. Nggak senyum. Oke. Ini nasi judge ya. So, cemburu bukan perasaan. So, without belum salah. Tapi saat Adri ini nggak hanya lahir di sana, Adrian juga lahir di jadi kayak cinta segitiga. Oke, sebuah koper di pinggir mencegahkan. Gak jelas. Kayak gue udah fix banget, gue udah sakit sih. Segitiga kali 2. Udahlah, gue padanya aja di sini lah ya.